sedaya Muda siap TV masih punya channel ya Mas. Alhamdulillah. Kalau anak muda banyak kreasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an. Hadirin wal hadirat majelis ta'lim kamar. Wah, istilahnya kamar. Kajian malam Rabu ya, ba'da maghrib hingga isya. Khususnya jamaah Masjid Al-Hidayah Jalan Pakis. Rahimakumullah yang dirahmati Allah insyaallah. Amin. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang ada, yang kita rasakan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang insya Allah penuh kemuliaan ini. Semoga dengan syukur ini Allah akan tambahkan kenikmatannya pada kesempatan berikutnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya, dan juga bagi pengikut yang istiqamah. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang dibuktikan dengan amal soleh, yang dibuktikan dengan amal seluruh arkan atau anggota badan kita, termasuk hadirnya kita pada kali ini adalah wujud takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana terbesar yang terjadi bagi umat manusia bukanlah gempa bumi, nggak seberapa. Bapak kok bilang gitu, kok korbannya banyak. Tsunami nggak seberapa, gitu. Wah itu ngeri Pak, rumah diloncati air laut. Iya, nggak seberapa. Bencana atau musibah terbesar adalah ketika hilang iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Laras mboten? Nggih. Kita ini nikmat begitu banyaknya kok. Enggak usah tsunami, enggak usah gempa, enggak usah apalagi angin topan dan lain sebagainya. Dikasih makhluk Allah yang kecil di gigi yang lubang, nyut wis ra karu-karuan. Ngasilah, moh lagi lara banget kayak untukku. Iya kan? Jadi baru Masya Allah, makhluk yang kecil, virus dimasukkan sedikit atau bakteri apapun namanya lah, mengganggu gigi kita, sudah gak karuan kita. Belum lagi yang lain-lain. Jadi bersyukurlah kepada Allah SWT, terutama iman tetap tertancap dalam hati kita. Itu gak ada nilainya, sangat luar biasa. Bukan gak ada nilainya berarti rendah, justru gak bisa dihitung harganya. Sangat luar biasa iman ini. Ditunjang nikmat-nikmat tadi yang kecil-kecil, seolah-olah kecil tapi banyak, ya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya
di masjid ini kayaknya kedua. Dulu hanya komunitas Masjid Al-Hidayah. Kalau nggak salah wisuda TPQ apa ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Kalau rangkaian ngaji kamar ini baru kali ini di masjid ini. Pak Ketua PCM rawuh tadi nyuwun sewu langsung tanpa sambutan Pak Ketua PCM yen dijewer mawon kula. Yen nglangkai dijewerke mawon. Beliau imam tetap di Masjid Al-Falah, jadi ya berangkatnya setelah sholat di sana ya, Jalan Damar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mungkin banyak menyampaikan tarikh sejarah ya, sejarah. Karena tarikh ini sejarah kehidupan manusia sejak Adam sampai sekarang itu praktis sebetulnya ya begitu-begitu saja. Artinya begitu-begitu itu bukan kepenak sak kepenake mboten. Cuman tokohnya berulang, gitu. Mesti ana sing jadi Hizbullah, pasukannya Allah. Pasti ada yang jadi Hizbus Syaitan, pasukannya setan. Ana Ibrahim, ya ana Namrud, gitu. Ada Musa, ya ada Fir'aun. Ceritanya mung kaya-kaya kuwi wae. Nabi Nuh dakwah wangel entuk pengikut zaman siki ya ana padha bae gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu Allah tuh mengazabnya langsung. Oh, begitu wong brengkunung angel kabeh diatur gulung sudah dengan berbagai macam. Nabi Lut umatnya enggak karu-karuan, LGBT, LGBT, homoseksual gitu kan. Dihukum juga gitu. Sekarang kok malah seperti ingin diberi haknya. Itu hak asasi LGBT itu. Sopo sing muni hak asasi? Hak asasi itu timbul dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada perintah begitu, nggih. Nah, dari sejarah itu kami mungkin materi kami dari waktu ke waktu cenderung banyak sejarah, sering pula saya kaitkan dengan kajian berikutnya. Yang kemarin-kemarin waktu jadwal saya pernah juga kita isi tentang perjanjian Hudaibiyah, nggih. Enggak tahu ini ana sing rawuh apa rawuh neh apa iki jamaah baru wallahu alam bisawab. Saya anggap wis ngerti apa yang kita bahas pada periode yang lalu. Intinya kurang lebih perjanjian Hudaibiyah itu kan jengkelke banget. Tapi wong Rasul wis ngendikan yes gitu. Yakin lah mesti dibalik itu mesti ada suatu kebaikan. Enggak mungkin enggak. Rasul itu apa yang dikatakan merupakan wahyu. Walaupun mungkin bukan wahyu dalam artian Al-Quranul Karim. Beliau enggak pernah mengatakan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perjanjian Hudaibiyah ini nomor 1 2 3 4 5 setuju. Walaupun Umar wis gemletek, ini kan merugikan ini. Di antaranya kan gencatan sadata 10 tahun. Nah, ini sudah mulai Rasul mikirnya kan, alhamdulillah wis ora direpoti perang terus gitu kan. Udah bagus ini, poin 1 bagus. Ya toh? Islam boleh didiskusikan selama masa gencatan senjata. Wah, ini alhamdulillah lagi. Walaupun tidak boleh mengajak masuk Islam, tapi boleh didiskusikan. Kan sudah cukup bagus itu, sudah cukup bagus. Ya toh? Nah, ini saya bilang menjengkelkan ini poinnya adalah 2 hal terutama. Ya toh? Kalau ada orang kafir Quraisy Mekah terus kepengin masuk Islam, mbok melayu kaya ngapak maring Madinah, Rasul punya kewajiban dalam perjanjian itu kembalikan kepada keluarganya. Artinya kafir lagi, enggak jadi masuk Islam. Rasul setuju, nggih mboten napa-napa. Yang kedua, kalau ada muslim Madinah, jelas-jelas muslim,
kepengen kembali kepada keluarganya, artinya dia murtad. Nggak ada kewajiban orang Mekah keluarganya yang kafir untuk mengembalikan ke Madinah. Adil apa mboten? Jenengan yang melu perjanjian dia jengkel mungkin ya. Tapi Rasul bilang, ya, nggak masalah. Kan gitu. Saat ditulis, dipakai bismillah, nggak disetujui oleh Suhail, perwakilan dari mana itu? Quraisy, kafir Quraisy. Kalau Quraisy, Rasul juga Quraisy ya. Jadi kafir Quraisy. Ditulis Muhammadur Rasulullah, nggak setuju. Kan itu menurutmu Muhammad itu Rasulullah. Kalau menurutku Muhammad itu bin Abdullah. Gitu. Ora apa-apa. Itu cerita gendu-gendu rasanya itu kalau diprotes kan Rasul gitu. Kalau aku disebut bukan Rasulullah, kalau aku disebut bin Abdullah kan bener juga. Apa nek wis ora disebut aku sebagai Rasulullah terus kenyataane ora Rasulullah. Nah, itu maksudnya Rasul gitu. Mau ditulis mau tidak, tetap dia Rasulullah, putusan Allah. Nah, singkat cerita, ya, waktu itu sudah kami sampaikan di pertemuan tentang perjanjian Hudaybiyah, setback sedikit ya ke belakang ya, supaya nyambung sedikit. Ternyata orang-orang kafir yang mau masuk Islam, ya, mendatangi Rasulullah itu sudah diintip orang kafir. Muhammad gitu ya. Janjimu apa? Kembalikan ke keluarganya kan gitu. Maka Rasul taat, konsisten dengan perjanjiannya. Kamu enggak saya terima. Islam tetap berislam. Syahadat dulu. Nah, terus gimana? Kembali ke Mekah. Nggih mboten, nanti saya di sana dikuyo-kuyo gitu kan. Akhirnya mereka itu membuat komunitas di pinggiran kota. Jadi masyarakat yang kuat di situ. Karena disingkirkan dari Mekah, Madinah belum mau menerima, golek nggon dhewe, kan gitu. Ini menguntungkan, maka umat Islam alhamdulillah dengan mereka mengelabui perjanjian yang berat sebelah itu, ternyata ada dampak baiknya. Orang kalau imannya kuat, mbok dikembalikan ya moh. Mending aku golek tempat lain gitu kan. Ini yang kita nggak menyadari bahwa itulah yang sering disebut mereka membuat makar. Allah itu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik membuat makar. Mereka kepengen mengerjain Rasul, tapi Allah membuat lain lagi. Itu diantara contohnya. Nah, waktu itu sudah selesai cerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Ternyata nggak usah 10 tahun untuk untuk gencatan senjata. Baru setahun bin Awam itu diperintahkan, dibawain surat oleh Rasul, jangan dibuka dulu, jangan dibaca dulu. Nggak ngerti mereka itu mau disuruh apa. Kamu ke arah Mekah, tetapi lewat sedikit ke timur. Kalau ke Mekah itu kan ke selatan ya dari Madinah, itu disuruh agak ke timur. Arah Mekah tapi ke timur. Nanti sampai suatu titik desa atau wadi, kamu berhenti, baru baca surat itu. Gitu. Itu yang taat itu. Lewat lagi lah, Rasulullah ngerti lah, dimana bisa jadi disuruh apa ini gitu kan? Itu kalau kita tuh kalah sama semut, kalau di TV sesuatu itu pokoknya mesti berkurang. Semut itu kalau ada makanan di sini datang 10 semut diangkat ke rumahnya, ke lubangnya, ke rumahnya. Ninggalan itu sambil bawa makanan gak ono sing ngincipi sih. Nek menungso saiki di TV lah ya di saya gitu. Kita sih kesel-kesel. Sama dengan pasukan tadi. Ini suruh perang apa safar biasa sih? Nggak boleh tahu ke arah timur sampai kota tertentu berhenti baru boleh baca. Yang satu lagi, ini adalah
dipimpin Khalid bin Walid, dari Islam Khalid bin Walid ya. Dulu waktu kafir juga wah itu menangan gitu ya. Khalid bin Walid, kamu ke arah barat, padahal harusnya ke selatan. Kembali lagi ini ke barat, tapi ke arah Mekah. Dia disampaikan yang pengikutmu ini pokoknya dibawa ke sana. Tapi sudah jelas arahnya Mekah. Yang benar-benar lurus ke arah Mekah, artinya dari utara ke selatan, itu ada dua pemimpin. Yang satu adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan satu lagi adalah Sa'ad bin Ubadah yang memimpin khusus kaum Ansor. Nah, asli Madinah. Yang lain-lain tadi itu kan kebanyakan muhajirin. Sehingga ada kalanya kangen karo sebelum ini Mekah. Hijrah sudah ini tahun ke-8 ya, tahun ke-8 Hijriah kejadiannya. Dan bulan Ramadan puasa. Nah, di situ namanya Rasul kan dibisiki Allah lewat malaikatnya ya. Gampangannya ada sinyal. Nah, kalau kita ibaratkan begitu. Ada info masuk nih, info masuk. Apa itu info masuknya? Bahwa ada Habib namanya bin Abi Bakrah. Itu jelas membuat surat membocorkan rencana ke Mekah ini, dititipkan kepada seorang wanita. Sejarah atau nunggu sejarah loh ya, dan umat Islam tinggal di sejarah, biar kita nggak terulang dibodohi pihak lain. Itu maksud kami. Semangat juangnya juga biar meniru para sahabat. Itu sebetulnya perlu kita cerita sejarah ya. Orang ngerti ceritanya, tidak hanya itu ya. Maka Rasul segera menyuruh Ali dan Miqdad, wahai Ali, kejar itu perempuan. Ada apa? Dia membawa surat dari Habib. Habib ini membocorkan rahasia kita. Baru Rasul cerita, kita mau ke Mekah ini, kejar ketemu. Berbohong terus wanitanya, bilang enggak ada surat itu, enggak. Diperiksa sampai kendaraannya, artinya umpanya diperiksa, enggak ada semuanya. Ali mulai kenceng, wahai perempuan, kalau tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bohong. Beliau menyatakan ada surat yang dititipkan kepada kamu, mengaku atau tidak. Kalau tidak, aku akan paksa engkau untuk aku telanjani. Mikir dia, udah ditelanjani ya. Sing ini telanjani ya monggo, gitu kali ya. Masyarakat yang sudah rusak itu jadi gitu, monggo harus ditelanjani. Ini dia malu, akhirnya diserahkan. Benar suratnya dari Hatib sampaikan kepada Rasul. Umar krungu begitu, namanya Umar. Wahai Rasulullah, saya yang memenggal lehernya. Nanti dulu. Rasul nggak mau gegabah, walaupun jelas ada suratnya, bukti pembocoran rahasia negara. Sekarang rahasia negara yang begitu dia merepet, bahkan kadang-kadang buat berita baru jadi hoax. Bertebaran setelah medsos banyak. Jenengan buat konten ojo sing hoax ya Mas ya, sing serius-serius saja, yang benar-benar saja gitu. Merusak doyo itu yang namanya hoax itu, masya Allah. Kita jengkel banget. Nah, kembali ke tadi, mau dibunuh Hatib ini. Setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, dia terangkannya enak banget. Muhajirin yang lain selain saya itu ke Mekah senang ketemu keluarga-keluarganya yang belum Islam yang masih di sana, dan di sana itu karena saling bersaudara, orang sing dititipi, jadi dia ingin
berkunjung, tetapi kan sudah ada yang mengamankan saudara-saudaranya yang lain yang sesama kafir. Maaf Rasul, ini bahasa bebas saya ya. Maaf Rasul, saya ini dulu anak angkat di Quraisy di Mekah itu, anak angkat. Saya punya sanak keluarga yang belum Islam, yang nggak sempat ikut ke Madinah. Jadi selama ini nggak ada yang saya titipi. Maka saya ingin kembali ke Mekah ini, bukan saya murtad, saya tetap Islam. Tetap Islam. Tetapi saya ingin mencari perhatian kafir Quraisy. Oh, hati memberi informasi kepada kita hal-hal yang penting. Ya sudah, kalau itu keluarganya lindungi. Itu karpe hati bin Abi Bakar itu demikian. Jadi kepengennya biar ada simpatinya orang kafir Quraisy, gitu. Maka Rasul memaafkannya. Nah, singkat cerita terus bergerak. Nah, di tengah perjalanan menjelang masuk Mekah, Abu Sufyan juga sudah menunggu di situ bersama Abbas. Ya, Abbas sudah sempat Islam dan sudah sempat ke Madinah ya, tapi belum lama. Abu Sufyan ini dibujuk terus masuk Islam. Kamu lihat tentara Islam sudah begitu hebat ya. Jadi makanya sekali lagi show of force, ingin menunjukkan kebesaran umat Islam itu perlu. Kemarin kita menjelang kamar, ada sepeda sehat, ada ini dan lain sebagainya ya, ada gerak jalan. Itu sebetulnya show of force. Benar dilecehkan terus. Dia cilik, kurang lebihnya. Nah, itu dulu Islam begitu. Ini show of force itu penting. Show of force penting. Jadi walaupun nggak sengaja, sholatnya rapi, wah berdiri sih, takut mereka semua itu taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan sepel lihat orang begitu. Kita misalkan ini ada kafir ngintip Masjid Hidayah pas subuh, yang pinter sih salat subuh, Pak Sabir pinter Pak. Hidayah di sini berapa shop? Pinter? 3 shop, alhamdulillah lumayan lah ya, lumayan sih. Tapi coba, yang sholat subuh kayak sholat Jumat, musuh mikir yang melecehkan Islam terus bolak-balik mikir itu. Tapi kalau dilihat subuh longsor kecil, mbok demo bolak-balik ora usah dituruti karepane, ora bakal iso nggulingke. Dilecehkan. Sama dengan Rasul ini, penting ini menunjukkan kekuatan. Abu Sufyan sudah berutara, akhirnya ketemu Rasul. Apakah kamu gak yakin? La ilaha illallah. Akhirnya dia bilang, aku yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kamu tidak yakin Muhammad itu Rasulullah? Nah, yang ini loh ya, Muhammad kan lebih muda dibandingkan Abu Sufyan ya. Itu dia bilang, aku sulit menerima. Ya, wis ngomong Islam kayak gitu ya. Tapi dipujuk terus oleh Abbas terus. Akhirnya dia saat itu juga menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, perjuangan kita sampai tulis 10 kali beberapa menit lagi. Masya Allah. Ya, singkat baik. Akhirnya ini sudah masuk ke Mekah. 4 rombongan ini beda-beda. Ya. Kalau tadi rombongan Zubair bin Awam disebutkan dari sisi kiri lah gampangannya, kalau dari arah Madinah. Khalid bin Walid lebih muter dulu, ngepung dan dia melewati lembah, gitu ya. Itu kebetulan orang sing ngeyel pihak kafirnya, yaitu Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Walaupun Ikrimah nantinya juga masuk Islam loh ya, masuk Islam. Itu ngelawan, tapi begitu lalu kalah semuanya, nggak sampai mati sih, tapi sudah kocar kacir.
yang tadi Sa'ad bin Ubadah dan Abu Ubaidah bin Jarrah itu langsung menusuk ke tengah. Disitulah Abu Sofyan diunggulkan, artinya atas bisikan Abbas, wahai Rasulullah, Abu Sofyan itu pemimpin sangat dikagumi, dan Abu Sofyan itu maaf senang disanjung, gitu ya, senang disanjung. Maka Rasul itu sarung-sarung pedangnya itu disuruh memasukkan semuanya. Semua masuk kumpul di sofa. Ternyata ordernya itu kumpulnya di sofa, dekat Ka'bah, sofa. Semua kumpul di sofa. Itu baru tahu beberapa waktu sudah mepet, ya kan? Artinya pimpinan itu kadang-kadang pegang rahasia, ada maksud-maksud tersebut, sehingga Mekah sudah dikepung semuanya terus menuju ke sofa, sehingga Abu Sofyan itu menyatakan, wahai saudara-saudaraku Quraisy, sudah semua menyerah kepada Islam, kita tidak mungkin menang melawan Islam. Membawa pasukan 10.000 Rasulullah SAW, ya. Makanya perlu besar ini kita. Jangan bolak-balik, nggak apa-apa, yang penting kan kualitas ya kuantitas juga penting, gitu ya. Terus bisa masuk. Nah, akhirnya tadi Rasul bicara dengan Abu Sofyan. Bagaimana ini? Mereka kalau ingin aman, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan maka aman. Wah, ngumpul nih ini Abu Sofyan ya. Wah, disebut-sebut pokoknya mau ke rumah Abu Sofyan aman, selamat, gitu ya. Terus Abu Sofyan sih ngomong di masyarakatnya, yang mereka ingin aman masuk rumahku, masuk rumah Abu Sofyan aman. Wah, istrinya Hindun yang saat Hamzah dibunuh, hatinya diambil, dikunyah-kunyah itu, masya Allah. Alhamdulillah, dari perempuan sampai sadisnya gitu ya. Hindun itu marah, kamu suami apa yang kayak gini. Tapi akhirnya ya kalah sendiri, diem sendiri. Terus tadi masyarakatnya tanya, apa cukup rumah untuk kami semua, wahai Abu Sofyan? Tanya kepada Rasul lagi, yang masuk rumah dan menutup pintunya aman. Ini Rasul tegas banget. Terus apa lagi? Yang masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram aman. Akhirnya, tapi banyak yang di Masjidil Haram pengen lihat Rasul mau melakukan apa. Ya, setelah mereka merasa yakin aman, nggak dimusuhi, pedang-pedangnya sudah dimasukkan ke dalam sarungnya, bukan sarung kita ini loh ya, sarungnya pedang gitu ya. Itu Rasul ternyata masuk ke Ka'bah. Yang diajak siapa? Salah satunya adalah Bilal. Ini shock mental. Dulu orang kafir Quraisy itu sangat menghina Bilal. Satu, kulit hitam. Yang kedua, budak, walaupun sudah ditebus akhirnya, ya kan, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu dianggap orang yang nggak punya apa-apa, artinya nggak terpandang sama sekali. Tapi oleh Rasul diangkat derajatnya, diajak masuk bersama-sama, masuk ke dalam Ka'bah. Ya, singkat cerita lagi, jangan laku terus. Pakai kisah lah, jangan lah. Benar cerita Mandan Ayu gitu. Nah, terus keluar itu pegangan bingkai pintu Ka'bah. Apa yang disampaikan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bang Fadil yang ngerti kalimat itu kan bahasa Arab yang mudah.
Oh, tidak ada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Wahdah hanya satu yang esa. La syarika tidak ada sekutu baginya. Jadi kan bahwa Allah itu esa. Situ ditambah yang seperti sering dipakai takbiran orang-orang kita. Ya. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Gagah Rasul kalau sudah mengucap begitu itu. Coba, shadaqa wa'dah. Allah menepati janjinya. Kan gitu. Shadaqa atau benar, membenarkan janjinya. Janjinya memang ada kemenangan. Ini kemenangan tanpa pertumpahan darah. Luar biasa. Ya. Dalam surat Al-Fatah monggo dibaca ayat-ayat awal. Ya. Fathan mubina. Gitu ya. Ini yang harus disadari. Maka shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah untuk menghancurkan sifat sombong. Karena orang kafir Quraisy itu di antaranya yang menonjol ada sifat sombongnya. Hati-hati kita kalau nanti menangan sukses, ojo nganti sombong, ya. Maka keberhasilan Rasul itu justru ditanggapi wa nasara 'abdah, yang menolong hambanya. Jadi Islam menang itu karena ditolong oleh Allah, bukan semata-mata strategi yang hebat. Ya itu salah satu, tapi poinnya ditolong oleh Allah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, yang menolong hambanya. Dan shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah, yang memuliakan jundah, tentara-tentaranya. Wis muni, enggak apa-apa, terus baik, langsung akan komak ya. Tambah istilah rampung lah. Saya. Itu yang terjadi. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah, yang memuliakan tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah, yang menghancurkan musuhnya sendirian. Jadi Rasul itu tidak merasa menghancurkan paham mereka, tapi Allah yang menghancurkan sendirian. Wah, ini kan Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita tiru gitu ya. Jadi mau aja menggoyahkan takbiran. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Aja mengguyahnya, enggak. Jiwai. Ya. Monggo ayo kita jiwai. Ya. Kita ini harus yakin bahwa perjuangan kita itu menungso apa sih? Ya. Kalau enggak perang serta Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa berbuat apapun juga. Yo, monggo. Majunya cabang di Cilacap Utara bukan karena si A, si B, si C, si D. Saya tidak berarti merendahkan para pimpinannya, enggak ya. Tapi larikan karena mungkin ketekunannya beliau, yaitu ibadahnya para anggota yang tekun. Allah memberikan kesuksesan dalam dakwah Islam. Ya, itu yang harus kita lakukan. Singkat cerita terus ini. Nah, itulah terus Rasul itu setelah mengucapkan itu nanya kepada orang-orang kafir yang gomblong, cara saya gomblong melomo, ya, kagum melihat itu. Kamu tahu kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian semuanya? Wah, mereka gemeteran, tapi mereka itu apa namanya yakin nggak akan diapa-apakan. Maka Rasul mereka menjawab, yang baik-baik saja wahai Muhammad. Karena belum Islam nggak mau ikut Rasul. Yang baik-baik saja Muhammad, engkau juga dari keluarga yang baik. Ya, intinya begitu. Tapi Rasul jawabnya apa ini? Dia bilang, aku niru saudaraku Yusuf alaihissalam.
Nanti jenengan baca di surat Yusuf ayat yang 92. Ya. Di situ berbunyi la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu yang disampaikan. Ayat itu terdapat di surat Yusuf ayat yang ke-92. Artinya apa? La tathriba 'alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada kehinaan pada hari ini. Ya, alaikum bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, kamu diampuni oleh Allah semuanya. Itu kan sama dengan waktu saudara-saudaranya Yusuf jahat, ya. Dia dibuang di sumur setelah sukses jadi menteri pimpinan Mesir. Saudara-saudaranya antri ya, kita beras lah ya gitu dan lain sebagainya, ketemu bapaknya itu kan ini harus diapakan ini saudara-saudara yang konangan dia buang-buang gitu kan, buang ke sumur. Nah, Nabi Yusuf kan la tadriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Jadi tidak ada kehinaan bagi kalian hari ini. Allah mengampunimu. Jadi Allah yang mengampuni. Sudah kita sebagai manusia demikian juga. Itulah yang membuat kafir Quraisy dan mulailah orang justru berbondong-bondong masuk Islam. Ya, itu. Mundur sedikit ceritanya sebagai penutup. Abu Sufyan itu saat tadinya masih di perjalanan belum mau mengakui Muhammad Rasulullah. Saat bin Ubadah yang orang Ansor, orang Madinah asli, itu ngedek melewati Abu Sufyan yang sedang mumet gitu. Waduh, ini serangan umat Islam hebat begini, terus gimana ini? Itu sempat mengucap ini, hadzal yaumul malhamah, bukan marhamah, malhamah. Maksudnya hari ini adalah hari pembantaian. Gemetar Abu Sufyan, ngerti pasukan banyak malah diledek gitu. Hari ini adalah hari pembantaian. Allah izzal Islam, Allah memuliakan umat Islam. Wa tadhillul kafir, yang akan menghinakan orang-orang kafir. Mikir Abu Sufyan, makanya sampai akhirnya alhamdulillah menjadi wasilah masuk Islam. Lah, ternyata Abu Sufyan setelah Islam wadul pada Rasul saat masih di Ka'bah tadi sebelum meneruskan perjalanan. Apa yang disampaikan? Wahai Rasulullah, saat beribadah mendekati saya meletik bilang hari ini hari pembantaian. Ternyata kok tidak ada pembantaian. Dirap oleh Rasul langsung. Al-yaum yaul marhamah. Kalau tadi malhamah. Al-yaum yaum malhamah oleh Rasul diganti. Al-yaum yaum marhamah. Hari ini adalah hari penuh marhamah, kasih sayang. Gitu. Jadi Rasul itu dalam perang urat saraf enak banget. Ya, maka kita yang punya tugas berdialog, lobby, strategi kalimat kita itu harus manis, tidak pokok, nggak bisa pokoknya perang, gitu kan? Nggak bisa kita. Jadi, ayo kalau memang perlu ada strategi yang bagus, ya silakan, ayo manfaatkan. Intinya umat Islam harus bersatu, mempunyai kekuatan yang mayoritas. Ini tunjukkan yang baik. Mungkin akan ada pengumuman dari PCN. Saya kira dari saya sudah lebih dari 5 menit dari waktu Isya. Mohon dimaafkan. Kepada Allah selalu beristighfar. Intinya ayo belajar tarikh supaya kita mengerti umat Islam itu enggak maaf dibodoh-bodohin terus gitu ya, karena sahabat kita cerdas itu. Moga semoga manfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.